Kisah seorang nenek miskin di hutan Sumatera yang bernama Kasripah yang menolong harimau putih melahirkan, ini balasan yang ia dapat. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Di sebuah sudut hutan Sumatera yang lebat, jauh dari hiruk-pikuk desa, hiduplah seorang nenek tua bernama Kasripah. Ia tinggal di sebuah gubuk reot yang hampir rubuh, dengan dinding dari anyaman bambu yang sudah lapuk dan atap rumbia yang sering bocor saat hujan turun. Hidupnya jauh dari kemewahan, hanya bergantung pada hasil hutan yang ia kumpulkan setiap hari. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, nenek Kasripah harus bertahan sendirian. Anak-anaknya yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang telah pergi merantau ke kota, mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi tak pernah lagi kembali untuk menjenguknya. Pada awalnya, ia masih sering menunggu kabar dari mereka, berharap ada surat atau utusan yang membawa pesan dari anak-anaknya. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan harapannya semakin memudar. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyalakan api kecil di tungku tanah liat untuk merebus air, lalu berangkat menyusuri hutan dengan langkah pelan. Tubuhnya sudah ringkih, tetapi ia masih gigih mengumpulkan kayu bakar, mencari jamur liar, dan memetik buah-buahan yang bisa dijual di desa. Beberapa warga desa masih mengenalnya dan sesekali membeli hasil hutan darinya dengan harga murah. Tapi lebih sering, ia pulang dengan tangan kosong, hanya membawa sedikit makanan untuk mengganjal perutnya yang mulai terbiasa dengan kelaparan. Namun, lebih dari rasa lapar, yang paling menyiksa Kasripah adalah kesendirian. Malam-malam di gubuknya terasa begitu sunyi. Tak ada suara manusia lain, hanya desir angin yang menggoyang pepohonan dan nyanyian jangkrik yang mengisi keheningan. Kadang-kadang, ia duduk termenung di depan rumah, menatap bulan yang menggantung di langit, bertanya dalam hati apakah anak-anaknya masih mengingatnya. Apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku sendirian seperti ini? Bisiknya pada diri sendiri. Ada kalanya ia berharap seseorang, siapapun, akan datang dan menemaninya berbicara. Tapi hutan terlalu sepi, dan manusia terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ia hanya memiliki dirinya sendiri dan kenangan yang semakin pudar seiring waktu. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan di tepi sungai untuk mencuci beberapa umbi-umbian yang ia temukan, ia melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu hutan ini adalah rumah bagi banyak binatang liar, termasuk harimau. Namun, sepanjang hidupnya di sini, ia jarang melihat harimau secara langsung. Nenek Kasripah berdiri diam, menahan napas, berharap makhluk itu tidak melihatnya. Tapi ketika bayangan itu semakin dekat, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada suara erangan lirih, seperti rintihan kesakitan. Itu bukan suara binatang buas yang sedang berburu, itu suara makhluk yang sedang menderita. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati sumber suara. Saat itu, ia belum tahu bahwa pertemuannya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah nenek Kasripah semakin hati-hati, kakinya menginjak daun-daun kering yang berkresek, tetapi ia tak peduli. Suara erangan itu semakin terdengar jelas, menandakan bahwa makhluk yang mengeluarkan suara tersebut sedang dalam kesulitan. Ia terus mengikuti suara itu sampai akhirnya, di sebuah dataran terbuka yang diterangi oleh sinar rembulan, ia melihat sosok besar tergeletak di tanah. Itu adalah seekor harimau putih. Tubuhnya terbaring lemah di atas tanah yang basah. Kasripah bisa melihat dengan jelas betapa kesakitan wajahnya. Matanya terpejam, dan nafasnya tersengal-sengal. Pada saat itu, Kasripah terkejut, karena ia tahu bahwa harimau putih bukanlah binatang biasa. Mereka dianggap sebagai makhluk yang sangat langka, bahkan mistis di sebagian budaya, dan jarang terlihat oleh manusia. Namun, meskipun rasa takut mulai merayap, hatinya berkata lain. Kasripah selalu memiliki empati yang mendalam terhadap makhluk hidup, apalagi jika mereka dalam kesulitan. Ia melangkah lebih dekat lagi, dengan hati-hati, mengamati dengan seksama harimau itu. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa harimau tersebut sedang melahirkan. Harimau putih itu terlihat lelah, tubuhnya gemetar, dan suaranya yang teredam membuat Kasripah merasa tak tega. Dengan naluri seorang ibu yang telah lama hidup sendiri, Kasripah merasa terpanggil untuk membantu. Ia mengingat masa mudanya, bagaimana ia dulu membantu orang-orang di desanya saat mereka menghadapi kesulitan. Jika aku bisa menolong manusia, mengapa tidak dengan sesama makhluk hidup, pikirnya. Ia tahu bahwa harimau itu membutuhkan bantuan segera. Namun,
Ia juga sadar bahwa ini adalah sebuah tindakan berisiko tinggi. Harimau adalah predator besar, dan meskipun ia sedang menderita, itu tidak menghilangkan bahaya yang bisa timbul. Tapi Kasripah tidak bisa membiarkan begitu saja makhluk itu menderita. Dengan hati yang berdebar, Kasripah berjongkok di dekat harimau itu. "Tenang, aku akan membantu," bisiknya pelan. Ia tahu suara lembut bisa menenangkan makhluk yang sedang panik. Setelah beberapa saat, dengan penuh perjuangan, harimau itu melahirkan anak pertama. Seekor anak harimau yang masih basah, tubuhnya kecil dan lemah. Kasripah segera melangkah lebih dekat. Hati-hati mengangkat anak harimau itu dengan kedua tangan tuanya. Ia membersihkan tubuh anak harimau dengan daun besar, mencoba memberikan kehangatan dengan cara yang ia tahu. Namun, harimau induk tampak masih terlalu lemah untuk bergerak. Tubuhnya terkulai lemas. Kasripah tak punya banyak waktu. Anak kedua harimau lahir tak lama setelah itu, diikuti oleh anak ketiga. Ketiganya, meskipun masih sangat muda dan rapuh, tampak sehat. Dengan hati-hati, Kasripah meletakkan anak-anak harimau itu di dekat tubuh induknya. Namun, harimau putih itu masih tak bisa bergerak. Kasripah tahu bahwa harimau ini perlu perawatan lebih lanjut agar bisa pulih. "Jangan khawatir, aku akan menjagamu," janji Kasripah pada harimau putih, meskipun ia tahu bahwa janjinya mungkin terdengar mustahil. Dengan tubuh yang lelah dan tangan gemetar, Kasripah membangun tempat perlindungan kecil di sekitar mereka, menggunakan daun dan ranting untuk menciptakan tempat yang lebih aman dan nyaman bagi harimau yang masih sangat lemah itu. Malam itu, meskipun kelelahan, Kasripah merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan makhluk-makhluk yang telah ia tolong. Entah bagaimana, perasaan itu memberi harapan bahwa segala pengorbanannya akan membawa perubahan dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Kasripah merasa lelah, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Harimau putih itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Perlahan, ia bisa menggerakkan tubuhnya kembali, meskipun masih tampak lemah. Anak-anak harimau yang baru lahir juga mulai tumbuh dengan cepat. Mereka mulai bergerak lebih aktif, mengisap susu dari induknya, dan seiring waktu, tubuh mereka semakin kuat. Kasripah merasa senang melihat harimau-harimau kecil itu, yang mulai bermain di sekitar gubuknya. Namun, hal yang lebih mengejutkan datang tak lama setelah itu. Satu malam, saat Kasripah sedang memasak makan malam di gubuknya, ia mendengar suara gemerisik di luar. Ia melangkah keluar dan melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah tas kulit yang tergeletak di depan gubuknya. Tas itu tampak berat, dan ada tulisan di atasnya yang menunjukkan bahwa itu adalah barang milik seorang pedagang dari desa terdekat. Kasripah merasa heran, tetapi tak bisa menahan rasa penasaran. Ia membuka tas tersebut dan menemukan sejumlah uang logam serta beberapa potong emas kecil yang tampak sangat berharga. Jantungnya berdegup kencang. Itu adalah emas. Emas yang seharusnya tak mungkin ia miliki. Dalam kebingungannya, Kasripah bertanya-tanya siapa yang bisa meninggalkan barang berharga itu di depannya. Ia berusaha memikirkan kemungkinan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak ada jawaban yang bisa ia temukan. Ia tahu, meskipun tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan, bahwa ini adalah suatu keberuntungan besar yang datang begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, hal luar biasa lain terjadi. Kasripah, yang sebelumnya kesulitan untuk menjual hasil hutan, kini mendapati bahwa pedagang-pedagang yang biasanya hanya membeli sedikit barang darinya, kini datang dengan membawa harga yang jauh lebih tinggi. Mereka tampaknya tertarik pada kayu bakar, jamur, dan buah-buahan yang ia kumpulkan. Salah satu pedagang bahkan menawarkan untuk membeli hampir semua barang yang ia punya. "Ini terlalu banyak untukmu, Nenek Kasripah. Kami akan membayar lebih banyak agar kau bisa hidup lebih baik," kata pedagang itu dengan senyum lebar. Kasripah hanya bisa terdiam, merasa tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia tahu ini adalah berkat dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberuntungan. Pada saat yang sama, harimau putih yang telah pulih sepenuhnya, mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar pada Kasripah. Setiap hari, ia datang ke gubuk, membawa makanan dari hutan, daging buruan yang cukup besar untuk memberi makan Kasripah. Kasripah tertegun, merasa bahwa harimau tersebut seolah-olah memahami bahwa ia telah diselamatkan dan sekarang berusaha membalas kebaikannya. Anak-anak harimau juga semakin dekat dengan Kasripah. Mereka bermain di halaman gubuknya, berguling-guling dengan penuh keceriaan.
Meskipun mereka masih kecil, Kasripah merasakan kehangatan yang luar biasa dari mereka. Suatu hari, saat ia duduk di luar sambil memetik daun-daun kering, anak-anak harimau itu datang dan menyentuhnya dengan lembut, seolah-olah ingin menunjukkan kasih sayang mereka. Kasripah mengelus kepala mereka dengan penuh cinta, merasa bahwa kehadiran mereka memberi kebahagiaan yang lebih dari apapun. Hidupnya yang dulu sepi dan penuh kesedihan kini dipenuhi dengan berkat yang tak terduga. Ia merasa bahwa Tuhan atau takdir telah memberinya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan meskipun di usia tuanya. Namun, di balik semua ini, Kasripah tahu bahwa keberuntungan ini datang bukan hanya karena harta atau makanan yang ia terima, tetapi juga karena kasih sayang dan hubungan yang telah terjalin antara dirinya dan harimau putih itu. Ia tahu bahwa ikatan mereka, yang terjalin di malam penuh hujan itu, adalah hal yang lebih berharga daripada emas apapun. Hidup Kasripah yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi dengan keceriaan yang tak pernah ia bayangkan. Setiap pagi, saat sinar mentari pertama menyentuh tanah hutan, anak-anak harimau akan datang ke gubuknya dengan lincah, berlari-lari kecil di sekitar halaman. Meskipun tubuh mereka masih kecil, gerakan mereka sudah mulai kuat dan penuh semangat. Kasripah merasa seolah-olah memiliki keluarga baru. Ia tak pernah merasa kesepian lagi. Hari-harinya sekarang diisi dengan suara riuh tawa anak-anak harimau yang bermain. Kehadiran mereka memberikan kehangatan yang tak terduga dalam hidupnya yang sudah tua. Mereka seringkali berlarian di sekitar gubuk, menggulingkan tubuh mereka di tanah dengan penuh keceriaan. Kasripah terkadang terpaksa menahan tawa saat mereka mencoba mengintip melalui jendela bambu gubuknya atau mendekat untuk meminta perhatian. Mata mereka yang cerah penuh rasa ingin tahu. Setiap kali anak-anak harimau itu datang, Kasripah akan mengeluarkan sedikit makanan untuk mereka. Ia tahu bahwa meskipun mereka sudah bisa berburu sendiri, mereka tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari makhluk yang lebih tua. Kasripah selalu menyempatkan diri untuk memberikan belayan lembut di kepala mereka, meski tangannya mulai keriput dan tubuhnya mulai lelah. Suatu pagi, saat Kasripah sedang duduk di depan gubuk, seorang pedagang datang membawa beberapa bahan makanan dan pakaian baru untuknya. Kasripah tersenyum menerima bantuan itu, namun saat ia berbalik untuk masuk ke dalam gubuk, ia terkejut melihat anak-anak harimau sudah berkumpul di halaman, duduk dengan tenang, seakan menunggu sesuatu. Apakah mereka mengerti apa yang terjadi? Kasripah bertanya dalam hati. Ia merasa heran, seolah makhluk-makhluk itu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupannya daripada yang ia duga. Dengan lembut, ia memanggil mereka untuk mendekat, dan seperti biasa, mereka datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu, menggoyang-goyangkan ekor mereka dengan antusias. Kasripah merasa ikatan yang semakin kuat dengan harimau-harimau itu. Mereka bukan hanya makhluk yang ia tolong, mereka kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Anak-anak harimau itu tidak hanya mengisi ruang sepi di gubuk tua miliknya, tetapi juga mengingatkan Kasripah tentang betapa berharga kehidupan ini meskipun sudah berusia lanjut. Mereka mulai tidur di sekitar gubuknya pada malam hari, tidur dengan tenang dan nyaman di dekat api unggun yang ia nyalakan. Terkadang, harimau putih induk datang kembali, melihat keadaan anak-anaknya, dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Kasripah merasa dihargai dengan cara yang tak terduga, meskipun ia hanya seorang nenek tua yang tinggal di hutan. Kehidupan yang dulu penuh dengan kesendirian kini dipenuhi dengan kehangatan dan perhatian dari makhluk-makhluk yang ia bantu. Hari demi hari, Kasripah semakin merasakan perubahan dalam dirinya. Kesepian yang dulu begitu mencekik kini hilang, digantikan dengan kebahagiaan yang datang dari kehadiran makhluk-makhluk itu. Dalam hati Kasripah, ia merasa bahwa hidupnya yang sederhana ini telah diberkati dengan cara yang tak terduga. Bukan hanya berkat materi yang ia terima, tetapi kasih sayang yang datang dari hubungan yang terjalin dengan harimau putih dan anak-anaknya. Namun, meskipun segala kebahagiaan ini menyelimuti hidupnya, Kasripah juga tahu bahwa tak ada yang abadi. Terkadang, ia duduk termenung, memikirkan apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti anak-anak harimau ini harus kembali ke alam liar mereka. Namun, untuk saat ini, ia memilih untuk menikmati setiap momen yang ada, tahu bahwa ia telah menerima lebih dari yang pernah ia harapkan dalam hidupnya yang penuh kesepian. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Kasripah semakin terasa penuh dengan kehangatan. Anak-anak harimau kini tumbuh besar dan kuat. Mereka mulai lebih sering berburu di hutan, dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, meskipun mereka masih sering kembali ke gubuk Kasripah untuk beristirahat dan bermain. Kasripah melihat mereka seperti anak-anaknya sendiri,
menganggap mereka bukan hanya sebagai makhluk yang pernah ia tolong, tetapi juga sebagai bagian dari keluarganya yang baru. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung selamanya. Musim kemarau datang, dan hutan yang biasanya subur mulai mengering. Makanan untuk harimau semakin sulit ditemukan. Kasripah yang selama ini mendapatkan berbagai keuntungan dari pedagang, kini mendapati dirinya kembali berjuang untuk bertahan hidup. Bahan makanan di gubuknya mulai menipis, dan bahkan tanaman liar yang biasa ia petik untuk dimasak mulai sulit tumbuh. Pada suatu pagi yang sunyi, Kasripah terbangun dengan perasaan aneh. Sesuatu di luar gubuknya terasa berbeda. Ia membuka pintu dan melihat bahwa anak-anak harimau sedang berkumpul di sekitar harimau induk yang terbaring lemah. Harimau putih itu tampak sangat letih. Matanya tampak sayu, dan tubuhnya mulai kurus. Kasripah merasa panik, tapi juga khawatir akan apa yang sedang terjadi. Dengan langkah tergesa-gesa, ia mendekat, mencoba untuk berbicara lembut pada harimau putih itu. "Apa yang terjadi, sahabatku?" katanya dengan suara yang bergetar. Tetapi harimau putih itu hanya bisa mendesah pelan, tidak mampu menjawabnya. Anak-anak harimau tampak cemas, berdiri di dekat induk mereka, mencoba memberi kenyamanan dengan mengusap tubuh mereka yang masih kecil pada tubuh induknya. Kasripah tahu, waktu tidak berpihak pada mereka. Harimau putih ini telah terlalu lama menghabiskan energinya, berburu untuk langsungan hidup keluarganya di hutan yang kering. Ia merasa seolah dunia ini akan runtuh di hadapannya. Harimau putih yang telah ia tolong itu kini membutuhkan pertolongannya sekali lagi. Tetapi kali ini bukan dalam bentuk bantuan fisik, melainkan pengertian dan ketulusan untuk melepaskan. "Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untukmu, bukan?" Kasripah berbicara pelan, seakan berbisik pada dirinya sendiri. Air mata mulai mengalir di pipinya, tidak hanya untuk harimau putih, tetapi juga untuk kenangan yang telah terjalin begitu erat. Kasripah tahu, tak ada yang bisa menahan waktu. Bahkan makhluk paling kuat sekalipun harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan ini berakhir. Malam itu, harimau putih akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Kasripah. Anak-anak harimau yang sebelumnya ceria dan penuh semangat, kini terlihat sangat kehilangan. Mereka mendekati tubuh induknya yang tak bergerak lagi, mencium dengan lembut tubuh yang sudah tak bernyawa. Kasripah merasakan hatinya hancur melihat pemandangan itu. Anak-anak harimau ini, yang telah ia anggap seperti anak sendiri, kini harus kehilangan ibu mereka. Mereka, seperti dirinya, harus belajar untuk berpisah. Selama beberapa hari, Kasripah merawat anak-anak harimau yang kini sangat tertekan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa tanpa kehadiran induk mereka. Kasripah memberikan perhatian penuh, memastikan mereka merasa aman di gubuknya. Tapi, Kasripah juga tahu, perpisahan ini tidak bisa dihindari. Suatu hari, saat anak-anak harimau itu semakin besar dan mulai menunjukkan naluri liar mereka, Kasripah tahu sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke alam mereka sendiri. Pada suatu sore yang tenang, Kasripah membawa mereka ke pinggir hutan, tempat di mana mereka bisa belajar untuk hidup mandiri. Anak-anak harimau tampak cemas, tetapi ada kepercayaan di mata mereka yang menunjukkan bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kasripah tersenyum dengan penuh kasih, meskipun hatinya perih. "Jangan khawatir, kalian akan menemukan jalan kalian sendiri," katanya sambil mengelus kepala mereka dengan lembut. Dengan langkah terakhir yang berat, anak-anak harimau itu mulai berjalan menuju hutan, meninggalkan Kasripah di sana, di tempat yang telah menjadi rumah mereka. Kasripah menatap mereka dengan penuh cinta, meskipun ada air mata yang mengalir. Ia tahu, hidup mereka di alam liar akan lebih baik, tetapi kepergian mereka tetap menyakitkan. Setelah mereka menghilang di balik pepohonan, Kasripah duduk termenung di depan gubuknya, merasakan kesepian kembali datang. Tetapi kali ini, ia merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa, meskipun anak-anak harimau itu pergi, kasih sayang yang mereka berikan akan tetap hidup dalam dirinya. Dan meskipun kehidupan mereka tidak lagi bersamanya, mereka telah mengajarkan Kasripah sebuah pelajaran penting, bahwa cinta dan kasih sayang bisa datang dalam bentuk yang paling tak terduga, bahkan dari makhluk yang tak pernah ia bayangkan. Setelah perpisahan yang penuh air mata, Kasripah merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Gubuk kecilnya yang dulu dipenuhi dengan keceriaan anak-anak harimau kini terasa sunyi. Meskipun begitu, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan, bahwa ada saatnya bagi setiap makhluk untuk menemukan jalan mereka sendiri.
Kasripah mengusap matanya, mencoba untuk mengusir kesedihan yang mendalam. Ia merasa berat, tetapi di dalam hatinya ada rasa terima kasih yang besar atas waktu yang ia habiskan bersama harimau-harimau itu. Hari-hari berikutnya terasa lebih lambat dan sepi. Tanpa kehadiran anak-anak harimau, Kasripah kembali menjalani rutinitasnya seperti sebelum mereka datang. Ia pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan, merawat kebunnya yang sederhana, dan sesekali pergi ke desa untuk menjual hasil hutan yang ia kumpulkan. Meskipun kehidupannya tetap sederhana, ia merasa ada kekosongan yang sulit diisi. Namun, semakin lama, ia mulai menerima kenyataan bahwa meskipun mereka pergi, kasih sayang yang mereka tinggalkan akan terus hidup dalam hatinya. Suatu pagi yang cerah, Kasripah sedang duduk di depan gubuknya, menenun keranjang dari bambu yang ia kumpulkan. Ketika angin sepau-sepau menyapu wajahnya, ia mendengar suara gemerisik yang familiar. Dengan cepat, ia mengangkat kepala, dan matanya bersinar saat ia melihat sosok yang sudah lama tidak ia lihat. Sekelompok harimau putih, namun kali ini, mereka lebih besar dan lebih kuat. Mereka bukan anak-anak harimau yang dulu bermain di sekitarnya, melainkan harimau muda yang kini telah tumbuh. Kesalahan hati Kasripah tak bisa ia sembunyikan. Anak-anak harimau yang dulu ia rawat kini telah menjadi makhluk yang lebih mandiri. Mereka kembali, tetapi bukan lagi sebagai makhluk yang membutuhkan perlindungan. Mereka datang untuk memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Salah satu dari mereka, yang dulu paling kecil dan cemas, kini mendekati Kasripah dengan gerakan penuh kewibawaan. Ia menyentuh kaki Kasripah dengan kepala mereka, sebuah gestur yang penuh makna. Kasper, anak harimau yang paling muda dan paling dekat dengan Kasripah, mendekat dan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Sebuah batu permata yang bersinar dengan cahaya yang lembut. Batu itu berwarna biru kehijauan, seperti warna langit di senja hari. Kasripah terperanjat, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Batu itu terlihat sangat berharga, lebih indah dari apapun yang pernah ia lihat. "Ini untukmu, Nenek Kasripah," kata Kasper, meskipun tidak dengan kata-kata, tetapi melalui tatapan matanya, Kasripah bisa merasakan pesan itu jelas. Anak-anak harimau ini, yang dulu ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini datang untuk memberikan sesuatu yang tak ternilai. Batu yang bisa menjadi simbol dari hubungan mereka yang tak terputuskan oleh waktu atau jarak. Kasper dan saudara-saudaranya berputar-putar di sekitar Kasripah, menandakan bahwa mereka ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kasripah hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya dipenuhi rasa haru. Dengan perlahan, ia mengangkat batu itu ke dadanya, merasakan kehangatan yang datang dari dalam dirinya. Kasripah tahu bahwa kasih sayang yang mereka beri bukan hanya berbentuk benda atau harta, tetapi sebuah penghargaan yang lebih dalam, sebuah tanda cinta yang abadi. Hari-hari selanjutnya, Kasripah merasa lebih damai. Kehidupan di hutan, meskipun penuh dengan kesulitan, kini terasa lebih ringan. Ia merasa dihargai, tak hanya oleh manusia atau pedagang desa, tetapi juga oleh makhluk hutan yang pernah ia tolong. Kasripah tahu bahwa meskipun fisik anak-anak harimau itu kini jauh darinya, hati mereka tetap dekat, terjalin dalam ikatan yang tak terlihat namun sangat kuat. Batu permata itu, yang kini Kasripah simpan di dalam peti kecil, menjadi simbol hidupnya yang penuh dengan perubahan. Dari seorang wanita tua yang kesepian dan terpinggirkan, kini ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kisah tentang kasih sayang, pengorbanan, dan hubungan yang melampaui batas-batas alam. Ia tahu bahwa tak ada hal yang benar-benar hilang. Cinta dan kebaikan, meskipun terkadang terasa sementara, selalu meninggalkan jejak yang mendalam dalam kehidupan seseorang. Kasripah melanjutkan hidupnya dengan penuh ketenangan, dikelilingi oleh keindahan alam dan kenangan indah yang dibawakan oleh anak-anak harimau yang kini telah tumbuh dewasa. Ia tahu bahwa hidupnya yang sederhana telah penuh dengan berkat yang tak terduga, dan meskipun tak ada lagi suara riuh anak-anak harimau yang bermain, kasih sayang mereka selalu ada dalam hatinya, memberi kekuatan untuk menghadapi setiap hari dengan penuh syukur.